Ketika kita berhadapan dengan zat yang maha besar, maka kita akan tunduk di hadapannya. Gak akan sombong. Masa sombong di hadapan sinten? Allah. Dan yang lebih dibandingkan itu adalah kita akan ridho, menerima takdirnya sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika orang yang meyakini makna ini saat dia mendapatkan musibah, maka buru-buru dia akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Sesungguhnya kita adalah miliknya Allah. Kita itu maksudnya tubuh kita atau sesuatu yang nempel di tubuh kita. Yang milik Allah yang mana? Semuanya. Tubuh kita milik sinten? Allah. Berarti kalau suatu saat Allah mencabut salah satu dari anggota tubuh kita, contoh, bisa ngelihat terus jadi nggak bisa ngelihat, bisa mendengar terus jadi nggak bisa mendengar, ya itu namanya salah satu fungsinya dicabut sama Allah. Maka ucapkanlah napa? Inna lillah. Kita milik Allah. Tubuh kita ini semuanya milik Allah, termasuk yang nempel di tubuh kita. Apa yang nempel di tubuh kita? Baju. Jadi kalau suatu saat nggak sengaja lewat pohon atau lewat kursi atau lewat apa, terus bajunya sobek, pripun? Nembe tuku larang sobek. Kayak gue bu, mboten. Inna lillah. Ngaji kabehan tinggo, gelang tinggo, apa maning? Suweng tinggo, ali-ali tinggo, ora kur gelang siji duwe 5 kabeh tinggo. Begitu bali kur gari siji, ya aja siji, 5 masa gari siji. 5 gari papat iku lho. Gigal siji. Pripun, Bu? Inna lillah. Kita itu miliknya sinten, Bu? Allah. Berarti digoleti napa mboten? Ya ora apa-apa goleti, nyari ya ndak apa-apa, boleh. Silakan dicari. Ya, tapi kalau nggak ketemu, nggak usah misu-misu. Gara-gara ngaji nang Manarul, ya gelangnya jadi hilang. Wis ngesuk ora ngaji maning. Lu salahe sapa? Wong ngaji dadakan ngau gelang pira? 5 ya. Inna lillah. Kita harus siap untuk menerima takdir Allah. Ya, oke. Ini adalah buah dari mengimani tasbih. Adapun mengimani tahmid, ya, maka ini akan menumbuhkan rasa cinta dan rasa syukur kepada siapa, Bu? Kepada Allah. Saya kasih ilustrasi. Seorang suami, seorang istri akan sayang banget kepada suaminya. Ketika suaminya ini baik, penyayang, gak pernah telat untuk ngasih nafkah, sering ngasih bonus, ya, kepada siapa? Kepada istrinya. Jenengan akan sayang dengan suami yang baik. Pertanyaannya, kebaikan suami kepada jenengan ibu-ibu dengan kebaikan Allah kepada jenengan, besar mana? Kebaikan Allah. Suami hanya memberikan jenengan nafkah,
tapi suami tidak memberikan kepada jenengan nyawa. Suami hanya memberikan kepada jenengan pakaian, tapi suami tidak bisa memberikan kepada jenengan kesehatan. Suami memberikan kepada jenengan kendaraan, tapi suami tidak bisa memberikan kepada jenengan nafas. Nafas, kesehatan, nyawa, umur, semuanya dari siapa? Allah. Makanya ketika kita meyakini hal tersebut, kita akan muncul rasa cinta kepada sinten? Kepada Allah. Sekaligus rasa syukur. Bahwa nikmat yang kita rasakan selama ini itu adalah dari sinten? Dari Allah, bukan usaha pribadi kita. Ketika kita meyakini itu semua dari Allah, maka nikmat-nikmat itu akan kita hargai, akan kita syukuri, tidak banyak mengeluh. Orang yang banyak mengeluh biasanya orang yang jarang memikirkan betapa banyak nikmat Allah kepada kita. Sehingga gara-gara satu atau dua permintaan kita kepada Allah yang belum dikabulkan, kita melupakan begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini kira-kira makna apa, Bu? Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdih. Ini bacaan yang kedua. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, bacaan-bacaan yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan-pertanyaan. Ustaz izin bertanya, apakah boleh membaca amin dengan suara yang kecil ketika sujud setelah membaca doa sujud atau doa yang lainnya Ustaz? Jazakumullah khairan. Membaca amin, berarti yang berdoa orang ini gitu ya. Setahu kami ya, kalau amin itu ya, kalau kita sudah membaca, kita yang baca doa ya udah ya. Jadi kalaupun amin itu biasanya yang mengucapkan adalah orang lain yang mendengar seseorang berdoa gitu loh. Contoh ketika khutbah. Ketika apa? Khutbah. Kan ada doa tuh di akhir. Ya, yang doa siapa? Khotibnya. Makmumnya mengamini. Ya. Contoh. Jadi setahu saya seperti itu. Ya. Adapun kita baca sendiri terus ngamini sendiri, saya belum tahu itu. Apalagi di dalam sujud misalnya. Dalam sujud setelah membaca subhana rabbiyal a'la terus kita baca doa lain misalnya nih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Doa baca doa yang lain, Rabbana hab lana min azwajina. Amin. Itu saya belum tahu itu, ya. Ya baca doa saja, ya baca doa, kemudian dilanjutkan doa yang lain. Ya, wallahu a'lam. Oke, silakan. Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, kondisi saya sakit, kondisi diinfus di rumah sakit. Untuk sholat hanya tayamum, apakah masih sah tanpa berwudu? Dan ini sudah berlangsung selama beberapa hari. Jazakumullah khairan. Sakit sedang diinfus, kemudian sholatnya itu bersucinya pakai tayamum, bukan berwudu. Apakah sah atau tidak? Jenengan tanya kepada dokternya. Apakah mengambil air wudu dalam kondisi jenengan sakit membahayakan jenengan atau tidak? Maksudnya membahayakan itu bagaimana Ustadz? Sakitnya tambah parah atau enggak? Kalau apa? Kalau wudu. Ya. Seandainya kemudian mengakibatkan sakitnya tambah parah, jika dipakai untuk berwudu, maka jenengan seharusnya apa? Tayamum. Seharusnya tayamum.
Tapi kalau kata dokter, oh enggak apa-apa Bu, ya enggak apa-apa, jenengan wudu enggak apa-apa, karena itu tidak ngefek kepada kondisi tubuh jenengan, yo maka harusnya nopo berwudu. Jadi jenengan tanya sama dokternya, apakah wudu membahayakan kondisi tubuh jenengan dan memperparah penyakit atau tidak. Kalau memperparah berarti tayamum, kalau tidak memperparah berarti apa? Wudu. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Jazakumullah khairan. Satu pertanyaan terakhir Ustaz. Ustaz, apakah boleh bacaan ruku antara ruku ke-1 sampai ruku ke-4 jumlahnya tidak sama? Misalkan ruku ke-1 dan ke-2 bacanya bisa 3 kali, namun ruku ke-3 dan ke-4 bacanya hanya 1 kali karena imamnya sudah selesai mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Mohon penjelasannya Ustaz. Apakah boleh antara satu ruku dengan ruku yang lainnya dalam sholat yang sama jumlah bacaannya beda-beda? Misal nih ya, rakaat pertama baca subhana rabbiyal azim 2 kali, rakaat kedua bacanya 3 kali, rakaat keempat bacanya 1 kali. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena kemarin sudah kita bahas minimal 1. Jadi kalau jenengan cuma baca 1 pun tidak apa-apa. Ya. Apalagi misalnya imame cepat, hanya cukup untuk membaca 1 kali, ya tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh 1, boleh 2, boleh 3, lebih dari 3 boleh? Boleh. Sudah kita bahas kemarin ketika kita membahas tentang bacaan rukuk bagian yang pertama. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.